Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul a'lam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnanihi ila yaumil ziham. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, rasionya banyak banget. Bapaknya 3, ibunya banyak. Alhamdulillah, sore hari ini saya bisa silaturahmi ke sini. Sebenarnya saya sering diundang ke sini, tapi sayangnya undangnya bulan Ramadan. Buka bersama di sini, kemudian tarawihnya itu di Sleman Utara gitu, susah. Kalau tidak buka bersama sholat tarawih, tarawihnya di Sleman Utara, buka bersama Sleman Utara, tarawihnya di Bantul, sulit. Maka saya sering tidak bisa untuk ke sini. Tapi dulu udah beberapa kali ke sini. Alhamdulillah silaturahmi terjalin lagi, bisa sowan, bisa datang ke sini. Salawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapapun yang mengikuti syariat beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah, manusia itu hatinya sering galau, hatinya sering cemas, sering takut. Ibu takut karena apa, Bu? Yo macem-macem, Mas. Kadangkala dengar BBM mau naik, BPJS mau naik, sudah takut duluan, macam-macam. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan menyebut nama Allah maka hati menjadi tenang. Maka resepnya zikir. Ada yang tanya, Bu, walah Mas, saya ikut dikiran yura tenang-tenang gitu. Nah, pertanyaannya, seperti apakah zikir yang sudah dikerjakan? Zikir secara bahasa zakara yadhkuru zikron, artinya satu, menyebut, berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Dua, mengingat. Zikir pada Allah berarti mengingat Allah. Mengingat Allah ini meliputi satu, mengingat nama-namanya. Tadi ibu-ibu sudah baca apa? Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman. Suaranya beda, maka tidak saya teruskan. Yang satu merdu, yang satu cempreng. Karena itulah saya dulu gagal jadi artis. Karena nyanyi Indonesia Raya saja sama guru saya tidak boleh bersuara. Mas, mangap-mangap tok wae Mas. Hancur kurnya. Menyebut nama Allah. Nama Allah yang ada dalam Asmaul Husna ada 99. Yang kedua, mengingat sifat-sifat Allah. Sifatnya diingat. Allah itu Maha Rahman, Rahim, Malik, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan seterusnya sampai Maha Sabur, sabar. Kalau kita dilalahnya cemas masalah rezeki, kan kadang-kadang cemas, Bu, masalah rezeki. Gek nek sesuk aku mati, lehmu mangan piye? Biasa Mbah, nggo tangan tengen Mbah.
Wong Allah ma ya Rozak, ya toh? Ar-Rozak yang pemberi rezeki. Mengapa harus cemas? Dulu ketika saya nikah, saya itu nikah masih usia 25 kalau hijriahnya. Kalau masainya 24. Dilokke wong, Bu. Walah, cah cilik wani rabi. Gek terus pakani apa, bojone pakani apa? Ya ben mangan dhewe. Ya apa? Ya sego. Lha nggih ta? Nek bojo kula niku mangan suket mboten doyan. Lha ya sego ta nggih? Lawuh, tempe, jangan bayem, bayung, tongseng gantung doseng-oseng. Tidak ada keraguan. Allah itu Rozak. Kadang-kala kita takut, harga-harga melambung, terus gak sesuk iki piye? Apakah kita tidak percaya bahwa Allah mampu, Allah kuasa untuk menaikkan gaji kita, penghasilan kita? Kan mungkin saja. Mungkin tak? Mungkin. Saya, Bu, tahun 2001 itu saya dapat uang dari ngeles. Satu orang les privat. Berapa? 140.000. Tapi saya bantu dagang ibu saya sehingga terbackup dalam masalah SPP, sandang, tangan, papan. Terus 2004 pisah dalam artian sudah tidak dicukupi oleh orang tua untuk mandiri. Gaji saya saat itu 600.000. Cukup mboten, Bu? Cukup. Wong dicukupke kok. Piye carane? Cukup. Alhamdulillah ya cukup. Paling tambah ngeles. Harga semakin lama semakin naik, tapi kan penghasilan juga semakin lama semakin naik. Wong Allah Maha Kuasa, pemberi rezeki. Maka kecemasan kita terhadap rezeki itu tidak beralasan. Tidak beralasan. Kadang-kala Pak, Bu, orang itu cemas kalau anaknya tidak dari pegawai negeri. Nek pegawai negeri penak, Bu, bayaran, bensasi, rutin, apa meneh pun sertifikasi. Lah nek mboten dadi pegawai negeri, ingat yang memberi rezeki Allah. Nyatanya ada bukan pegawai negeri tapi uangnya banyak. Siapa? Anang, Asanti, Sahrini, ini udah akeh-akeh. Kenapa? Kenal. Mas Opi itu satu kali nyanyi bisa 100 sampai 200 juta. Tombo ati iku limu sak wernane, lumayan duite. Kula genteni niku tetep ra iso dit ngono kuwi. Karena Allah yang memberi rezeki. Apalagi Bu yang bikin kita cemas? Napa jenengan Bu sing marake cemas, Bu? Soal mangan apa tetep sami, Bu. Sekul. Lawe napa nggih kadang tempe, kadang daging. Ibu tahu saya di rumah ndak punya sawah. Ndak punya toko. Tapi beras itu jarang sekali beli. Padahal di rumah itu kalau malam Kamis pengajian pakai makan, kadang soto, kadang tongseng, kadang apa. Tapi jarang pakai beli beras. Kenapa? Yo kadang-kala mertua saya nganter, kadang-kala ibu saya nganter, kadang-kala kakak saya nganter, kadang-kala loh. Allah yang memberi rezeki kok. Ndak harus sawah. Ndak harus toko. Gula, Bu. Saya itu oleh dokter suruh mengurangi gula. Ini griya kula gula akeh banget.
Padahal saya suruh mengurangi gula. Satu toples tak kurangi sak sendok gitu. Rezeki jangan bikin khawatir. Kadang-kala orang khawatir tentang masa depan. Napa? Masa depan. Gini apa mboten? Jenengan riyen dek nikah khawatir mboten suami berpindah ke lain hati. Enten lho sing khawatir ngeten niku. Gek sok ki aku saya tuwe saya tuwa saya elek saya kempot saya tuwek. Tenang Bu, Allah itu bikin manusia semakin lama semakin keriput, tapi pandangan mata semakin lama semakin rabun. Jadi keriputnya bukan ketok Bu. Tenang saja. Nyatanya suami semakin hari semakin sayang, iya kan? Jadi apa yang harus dikhawatirkan? Apa yang harus dicemaskan? Dengan apa? Berzikir, mengingat Allah, mengingat nama-nama Allah, mengingat sifat-sifat Allah. Ibu pernah naik pesawat terbang Bu? Dereng. Nek ibu niku sering nggih Bu nggih. Naik pesawat terbang niku nek mboten tahu ya deg-degan lho. Wong pesawat terbang ki napa? Dalane ra kambah lemah nggih. Suas. Rasanya teratap. Napa mulih kula riyin Bu? Pertama kali naik pesawat terbang, penerbangan Surabaya Lombok, pesawatnya cilik, mendung. Penumpang sekalian, cuaca tidak bersahabat. Pakai sabuk pengaman, baca doa menurut agama masing-masing. Teratap. Nek ngantek pas neleng ini terlalu repot iki. Ingat, Allah itu Maha menjaga. Allah itu Maha menjaga. Maka doanya Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tenang insyaallah. Lah nek tiba mati piye langsung. Makanya kalau saya naik pesawat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nek aku mati keri dhewe wis maca kalimat tauhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah, masuk surga. Tekan ngisor selamat Bu. Loh. Nek wis biasa naik pesawat terbang, ndak ada rasa takut. Malah ndelok TV nih kok. Wah, ndelok film. Nek pesawat terbang tiba, amal keri dhewe ndelok film. Makanya apa? Zikir. Mau pergi dari rumah ke sini, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah aman, selamat. Kadang kita ketakutan terhadap musibah. Kadang-kala orang itu tidak tenang. Itu mohon maaf karena kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya. Contoh Bu, insya Allah Ibu enggak enten Bu, orang kalau lihat orang lain sukses hatinya tidak tenang. Enten mboten? Kata nek ndelok wong, ya Allah kok iso ngerti tetangganya pakai kalung emas, bandolnya sak jempol, terus atine resah. Gimana ini ngobatinya?
Lah kok dadak resah, sing duwe kono sing nyawang jenengan. Gitu. Kula niku nek karo bojo kula niku tak kandhani. Ndak usah resah, ndak usah gelisah. Kamu ndak punya kalung karena kamu pakai jilbab, pakai kalung pun orang juga tidak tahu. Enten lho Bu. Randi kalung ki resahe ngenten. Pak, tolong beliin Pak. Aku kan ndak punya kalung, ndak punya gelang. Jangan resah, jangan gelisah. Orang lain pakai, kita boleh lihat tidak bayar. Justru yang pakai tidak pernah lihat. Meskipun mboten nggo jilbab, kalungi ketok minor-minor. Lem mlaku niku ya ora ndungkluk kok. Napa Bu? Delok kalung mboten. Ndangak sing delok wong liya. Anting-anting kanan kiri. Yang punya ndak pernah lihat. Maka tenang saja, jangan iri, jangan resah, jangan gelisah kalau melihat orang lain senang. Justru kita mengatakan alhamdulillah. Jenengan di tonggo ketompo dadi polisi seneng apa susah? Seneng. Ampun susah nggih? Walah kok iso lagi nyogok piro kae, nyogok piro? Seneng. Alhamdulillah. Tetangganya jadi tentara, alhamdulillah. Loh, apa sih yang bikin orang itu susah? Karena kadang-kala ini loh, rasa dengki pada orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala membagi rezekinya sudah punya jatah masing-masing. Ada orang yang diberi banyak, tapi ada nikmat yang dikurangi. Suami istri kaya semua, dosen semua, gajinya besar semua, tapi suami harus studi S3 di Australia, istri harus studi S3 di Jerman. Ora tau petuk. Duwike akeh. Tapi ada nikmat yang dikurangi. Maka santai saja, happy saja. Saya sering bilang sama istri saya, kau pilih mana? Saya jadi ustadz terkenal, masuk TV, diundang pengajian sampai Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, sampai Papua, tapi tidak pernah ketemu dengan saya. Malah kamu tidak tahu aku punya istri lagi. Atau aku jadi orang biasa-biasa saja. Kita makan apa adanya, adanya apa dimakan. Loh, gitu. Ini tidak ada masa mau dimakan. Istri saya tak tareni, ngene wae Mas. Rasa macem-macem, adem, ayem, tenang, santai. Karena begini, Allah itu jadikan hidup kita berbeda-beda, bermacam-macam. Masing-masing punya kelebihan kekurangan. Cuman manusia itu mengapa agak gelisah? Dia tidak pernah melihat ke bawah, tapi ke atas dalam masalah dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Unduru ila man asfalantum." Lihatlah pada orang yang di bawahmu, jangan lihat yang di atasmu. Maka pengen tenang harus bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur. Apapun yang diberikan oleh Allah, alhamdulillah. Tenang. Punya wajah cantik, alhamdulillah. Punya wajah tidak cantik, alhamdulillah. Punya wajah ganteng, alhamdulillah. Punya wajah tidak ganteng, yo alhamdulillah. Punya istri cantik, alhamdulillah. Punya istri tidak cantik, yo tetap alhamdulillah. Enak urip. Kenapa?
Kadang-kala orang itu menganggap enak itu dalam bingkai pemikiran dia. Nek ndek rupa ganteng ki seneng loh. Pikirane wong elek. Padahal wong ganteng kadang rekoso. Ibu pernah dengar cerita Nabi Yusuf? Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu orang yang paling ganteng. The most handsome. Saking gantengnya saudara-saudaranya ngiri. Lalu apa yang terjadi? Mereka membuang Nabi Yusuf di tengah hutan di sebuah sumur tua. Lalu ditemukan orang, lalu dijual di negara Mesir, dipelihara. Lama-lama kelihatan gantengnya difitnah sama majikannya sendiri, diajak masuk kamar, wa ghalaqatil abwab, pintu ditutup semuanya. Konon pintunya istrinya, pintunya Zulaikha itu rangkep 7 pintu. Apa besar negara kok. Demi keamanan pintunya rangkep itu. Ditutup kabeh. Yusuf, hai talak. Yusuf, come here. Difilmkan gitu. Tapi Nabi Yusuf lari menghindari karena itu dosa. Akhirnya difitnah masuk penjara. Jebule ndek rupa ganteng ki ora penak. Mulane alhamdulillah rupane ratek ganteng. Ra ono sing iri, ra ono sing gua. Lho penak to nggih. Nek disyukuri niku penak. Alhamdulillah. Syukur nikmat itu akan mendatangkan ketenangan. Apa yang Allah berikan pada orang lain mungkin tidak diberikan pada ibu-ibu. Apa yang diberikan pada ibu-ibu juga bisa tidak diberikan pada orang lain. Pernah dengar Putri Diana Alididai? Suaminya ganteng. Bu, kira-kira Bu, saya dengan Pangeran Charles ganteng mana Bu? Nah, sama, imbang, saingan. Kono dhuwur gede putih lek kene coklat tua cendik. Lha kono kok gumun kok kalih bojo kula niku. Njaluk pit motor Scoopy, kula golekke barang-barange teko warnane ora padha sing dikarepe, ra sida. Walah, Dek, ming rupane beda kok emoh-emoh, nek rupane beda emoh. Rupane iki senengane napa? Coklat. Sing teko putih ra seneng. Tak pikir-pikir kok iso, tapi akhirnya alhamdulillah. Tekno favorit coklat entuke kula sing rupane coklat. Nek senenge favorit putih ra entuk kula nggih. Nah. Pangeran Charles Lady Di, kalau cara kacamata duniawi ki uripe paling penak. Sugih. Yang laki ganteng, yang perempuan cantik, anaknya gagah-gagah. Tapi ternyata pernikahannya kandas. Dan pada usia 37 tahun Lady Di meninggal dunia karena kecelakaan. Loh, Allah kasih kelebihan harta, tapi ternyata tidak diberi kelebihan kebahagiaan, kemesraan dalam rumah tangga. Jangan teh iri wong sugih mboten nek ngerti Lady Di ngoten niku. Tenang. Kondur terus matur, "Mas, aku saiki bahagia di bojo kowe." Lah ngopo, Dik? Wajahmu pas-pasan, ekonomimu pas-pasan, dadi ra iso macem-macem kaya Pangeran Charles. Loh, dhisik kan Pangeran Charles itu karena cinta CLBK karo pacare, mantane. Akhirnya Lady Di juga tidak mau kalah dengan Dodi Al Fayed, anaknya Muhammad Al Fayed, juragan Mesir kan no. Jenengan iku Mas, rupa pas-pasan, duit pas-pasan, dadine ora ana wong sik nggodha, cintamu hanya untuk diriku seorang. Insya Allah tenang pulang. Lihat sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain ternyata Allah berikan pada diri kita.
Ada orang namanya Christina Onassis. Christina Onassis itu anaknya Aristoteles Onassis, raja kapal. Bapaknya si Aristoteles Onassis itu satu, punya pabrik pesawat terbang. Segini melarat itu. Punya pulau pesiar, punya kapal pesiar, punya kapal penangkap ikan. Sugih banget. Tapi hidup tidak pernah bahagia. Mengapa? Karena ayahnya Aristoteles Onassis itu cerai dengan istrinya, dengan ibunya Christina. Karena dia jatuh cinta pada janda mendiang Presiden Amerika John F. Kennedy. Nikah dengan biaya yang sangat banyak dan akhirnya cerai lagi. Saudaranya Christina namanya Alexander Onassis, meninggal ketika trek-trekan pesawat terbang. Lu orang kaya trek-trekannya bukan motor, bukan Ninja, Pitung, bukan Star Grand Livina, bukan. Trek-trekannya pesawat terbang. Kecelakaan meninggal dunia. Aristoteles Onassis meninggal, ahli warisnya tinggal satu, Christina Onassis. Dengan harta yang demikian banyak, Christina tidak pernah bahagia. Nikah sampai 4 kali, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, sehingga akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan overdosis. Na'udzubillahi min dzalik. Ternyata kekayaan tidak menjanjikan kebahagiaan. Maka syukuri saja apa yang ada. Rasa syukur. Orang kondang namanya John Lennon. Napa John Lennon kalian ini? Tinju? Penyanyi. Jenengan update informasi itu kejebak kula. Ternyata ibu ini juga mengikuti lagu-lagu barat. Ngerti John Lennon, Tiffany, Celine Dion, Bryan Adams, Richard Martin. John Lennon itu penyanyi terkenal sekali, tapi mati di tangan penggemarnya sendiri, ditembak. Artis bintang film kungfu Bruce Lee mati juga karena Bruce Lee tidak pernah mau setor pada mafia perfilman. Ternyata nama besar juga tidak menjamin kebahagiaan. Nah, hidup tenang, bahagia dengan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Lalu ada lagi yang buat orang itu merasa tidak tenang. Karena apa? Mungkin takut, mungkin kehilangan sesuatu, cemas. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja berkata kami beriman sementara mereka tidak diuji? Setiap orang yang beriman itu dapat ujian. Semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi ujiannya. Semakin tinggi keimanan, semakin tinggi ujian. Dan dalam Al-Baqarah Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan pasti kami akan mencoba, akan menguji kalian bisyai'in minal khauf, rasa takut, walju, lapar, wa naqsi minal amwal, berkurangnya harta, wal anfus, berkurangnya jiwa, wa samarat, berkurangnya buah-buahan, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Orang kalau tidak sabar dapat ujian sedikit saja sudah mengeluh, sudah resah, sudah gelisah, lagak jerawat tumbuh wes update status Facebook. Aduh, gimana nih jerawatku tumbuh lagi.
Enten mboten sing ngeten niku. Semakin tinggi keimanan seseorang, Allah akan uji. Kalau kita sadar bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, hati kita tenang. Gelap itu akan berakhir dengan munculnya terang. Malam akan berlalu, pagi akan menjelang. Itu hukum sunatullah seperti itu. Manusia kadang senang, kadang susah. Maka saat susah orang tidak terlalu susah. Tenang, baik. Ngopo kok tenang? Nah, apa yang mau dipikir? Lu kita kan sedang susah. Susah pasti akan berakhir. Tenang. Satu ketika saya menjelaskan tafsir walana buwan nabusyai tadi tentang musibah. Ternyata dalam waktu tidak sampai seminggu saya dapat musibah. Pas saya nulis buku, kerjaan saya penulis. Dulu saya itu mahasiswa bimbingannya Profesor Dr. Hamamah Suratno, ketua kesana apa? PPI Aisyah. Saya dekat dengan beliau dulu. Beliau sering bilang tulis. Akhirnya saya nulis. Pas saya nulis biasanya HP itu saya taruh, saya cas, tak debu. Ada WA. Piye kabare Pak? Fotonya DP-nya teman saya, namanya teman saya. Saya jawab, HP sibuk yo. Di mana sekarang? Di rumah nyantai. Saya jarang bilang sibuk. Karena kalau saya bilang sibuk, orang tidak berani ke rumah saya. Akhirnya ada peluang bagus. Apa? Lelang mobil murah sama motor. Nah, saya pengen mobil, Bu. Dilihatkan. Tek. Kalia 100 juta. Gak didit aku. Ini bisa kredit kok tanpa bunga 5 tahun. DP-nya berapa? 10 juta, 10%. 10 juta. Aku ya ora dedit. Mumpung Pak, mumpung. Pikir-pikir lagi pengen. Akhirnya tak pikir, oh ya, gini aja tak garapkan sampai golek duite. Oh iya, saya punya teman yang baik sekali dengan saya, yang kalau saya minta bantuan selalu membantu. Mas, ada mobil bagus kayak gini, mahal atau murah? Murah Mas. Gimana, ada yang bisa dibantu? Saya tertarik yang kalian. DP-nya 10 juta, tapi saya baru punya 2 juta. Kurang berapa? 8 juta. Gimana? Bisa bantu? Ya Mas. Bentar, transfer. Nggak nyampe 5 menit transfer 8 juta. Saya bilang, Mas, iki aku utang loh, orang jaluk. Besok tak balik nih. Aku mau tanya Mas. Selesai gitu, saya transfer ke sana. Pas saya karena tergesa-gesa mau ngaji, sampai di tempat pengajian, ditelepon teman saya, Mas, udah transfer belum? Sudah. Anu Mas, aku curiga mau penipuan Mas. Tak telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku engko dolan ning nggonmu yo. Oh, jane ning nggon aku ora tau ning omah. Lho, mau sik minta, yo aja, aku ora tau ning omah. Ya wis, kowe ngerti dhewe, ngono wae cukup. Artinya saya tahu bahwa saya ditipu. Nangis? Enggak, laki-laki kok nangis. Cuman saya mikir, istri saya tak WA. Sayang, lho wong lanang ki nek salah iki kudu muni sayang. Ben bojone ra tegel nesu. Niku trik, Pak. Nggih. Trik wong lanang kuwi, wong wedok kuwi nek wong lanange ra rumangsa salah mangkel. Gitu, Bu. Ini nek wong lanang ra rumangsa salah ya wong wedok ira tegelan. Aku salah. Aku kapusan. Ya wis. Ora apa-apa.
Jangan cerita sama orang rumah, khawatir jadi berita hangat. Iya toh? Langsung siaran langsung nih anggar wong omah ngerti. Apalagi ibu bapak jangan sampai denger. Nanti bikin susah. Yo. Coba Bu, andai kata istri saya, bola-bali wong lanang pedhok iso-isone kapusan mau 10 juta iki nek kayak aku kena nggo kalung gelang ya lumayan toh, malah dineke tukang ngapusi. Kalau begitu hidup kita tenang apa tidak tenang? Tidak tenang. Maka kalau kita ingin hidup kita tenang, kita buat suasana yang tenang. Suasana yang tenang itu kita yang buat. Ibu-ibu, bapak-bapak di rumah punya keluarga, gitu. Keluarga itu kadang ada gesekan, maka perlu buat MOU untuk ketenangan keluarga. Karena begini, manusia itu kadang-kala tidak tenang karena keadaan. Tapi keadaan dia dengan yang diinginkan, atau kadang-kala karena hubungan dia dengan sesama manusia. Buat keadaan tenang. Bu, ibu paling tidak suka kalau bapak ngapain? Hah? Cerita saja. Mas, ngopo? Aku ora seneng lho nek kowe iki mbonceng wong wedok liya. Suka apa enggak suka? Hah? Bilang. Saya paling tidak suka kalau istri saya hobi ngegrup WA. Saya enggak suka. I hate it. Saya enggak suka kalau istri saya ada rahasia. Maka saya bilang, kalau HP-mu kau password atau kau pola, ku buang ke sumur. Kenapa? Nanti bikin hati penuh kecurigaan. Maka hilangkan sakwa sangka, kecurigaan. Loh, banyak loh Bu, pertengkaran hingga perceraian disebabkan karena HP. Gini apa mboten? Agak mangkel-mangkelan karo bojone, kemudian buka HP, ngegrup, mantannya update. Wah, terus japri. Wah, akhirnya terbakarlah keduanya dalam api asmara. Ingin balikin masa lalu kita. Loh, itu bahaya. Bikin suasana tenang. Suami istri dengan anak bikin yang baik. Bagaimana biar kita itu tenang dalam hubungan dengan sesama manusia? Satu, jangan suka mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita kerjakan. Orang kalau ingat kebaikan yang pernah dikerjakan, kok tidak dapat imbal balas, tidak dapat balasannya, itu atine sok marake ndong kol. Mboten Bu, dek riko niku mantu niku bojo kula nggih nyumbang lho 150 malahan. Lah kok ngen kula mantu niku beles tekok wae ora. Karena apa? Dia ingat-ingat kebaikan-kebaikannya. Dan kebaikan itu tidak berbalas. Maka ingin tenang, milikilah pribadi yang ikhlas. Cul. Nek wis ngamal apik mboten sah dipikir. Guru saya dulu menasihati, tugasmu berbuat baik. Orang membalas kebaikanmu dengan apapun juga itu bukan urusanmu. Kadangkala orang itu mau berbuat baik, tanggapannya malah buruk loh Bu. Ibu punya pakaian sudah tidak dipakai, kasihkan ke orang lain. Bu, niki kula gadah pakaian layak pakai. Emang aku fakir miskin? Hah? Emang aku fakir miskin tok kayak ngene iki?
Wah, malah salah sangka. Lho kadang-kadang niku terjadi mboten? Nggih pun nek wis gawe apik kono muring-muring mboten sah digagas. Ibu dari pulang kampung bawain jeruk. Bu, niki kula saking wangsul enten jeruk. Kadang-kadang tanggapannya ra penak. Oh ya nuwun, saya kono wae. Ya wis tak mantuk siki ya kono. Bar kuwi ngrasani. Aku wingi rak dikai jeruk karo Bu Novi. Sak upil-upil. Napa nggih enten jeruk sak upil-upil? Napa upil sak jeruk-jeruk? Mboten enten. Kalau kita gagas itu hati kita akan sakit. Leres mboten? Leres. Loro hatiku. Aku tak kei jeruk wedang. Jirine lemu pengen singset. Ben ngombe wedang jeruk malah dilokke jeruke sak upil-upil dek dhisik tak gawake lombok jirine lombok sekilo kok pedes kabeh. Sasi wingi tak gawake pari jarene pari lek ku gawake pahit kabeh. Sakit hati kita kalau kita tidak punya pribadi yang ikhlas. Maka milikilah pribadi yang ikhlas. Sudah berbuat baik, sudah boten sah mengungkit-ungkit kebaikan kita. Selanjutnya, kadangkala manusia itu tidak tenang, gelisah karena dia ingat perbuatan buruk orang lain pada dirinya. Nek jenengan disuwanteni elek, ada suara ndak baik, itu atine ngrenjel mboten? Mboten sakit sare nggih kadangkala. Ora jeneng sawalan pasokan 50.000 sak omah kok suguhane ning kaya ngono, mesti dikorupsi. Wah, kamu kok jenengan bendarane loro. Ora mboten? Sakit. Mboten tenang. Untuk membuat tenang, milikilah jiwa pemaaf. Jiwa napa? Pemaaf. Dadi ana wong ngomong apa wae mungkin ora ngerti. Dimaafkan saja. Wong nek dipikir-pikir ya ming marake lara ati. Bareng isi pengajian takon, piye Mas Leh ku ngaji elek yo pancen kaget. Dilokke elek. Salah mau takon. Mulane kula nek bareng isi pengajian ora tau takon jamaah. Gimana ngaji saya? Mulane dilokke ra penak, malah lara atine. Milikilah jiwa yang gampang untuk memaafkan. Kalau ada sesuatu keganjalan maka klarifikasilah. Ada cerita seorang wanita, suaminya pergi malam belum pulang, HP-nya ketinggal. Piung, buka sama istri, kebetulan tidak di password. Mas, sesuk minggu sidol lunga ora blonjo. Sri. Sinten? Sri. Ming Sri ngono kuwi. Kira-kira Bu jenengan nek maca WA-ne bojone ngeten niku panas napa mboten? Panas. Ora iso tenang. Langsung wudu, Bu. Salat malam, Bu. Tahajud. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ngantek setengah nangis kocok-kocok niku. Bar niku ndonga kek dungane dawa banget. Allahumma inni a'udzubika min pelakor wa min syarri pelakor wa jannib zauji minal pelakor. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada pelakor kejahatan, pelakor, jauhkan suamiku dari pelakor. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lotak bojone mulih.
Diku apene? Mas, sopo Mas? Sopo iki? Buka. Endi? Sing jak blonjo kuwi. Oh, Sriono ngejak tuku sound system masjid. Walah ngerti ngono ora tahajud, Mas. Kadangkala kita itu bikin kita gelisah karena kita ndak mau klarifikasi. Jane iki ngopo to? Jenengan ada urus kumpulan RT. Rajin sekali berangkat. Pas ngene griyane jenengan sing mangkat ning sithik. Loro mboten atine. Aja digawe lara, husnudzon, positive thinking. Barangkali ada acara yang sama atau yang mungkin lebih penting. Wis penak. Lah kadang-kala orang itu yo aneh, Bu. Tetangganya mantu diundangi resah, enggak diundangi resah. Enten mboten niku? Diundangi iki walah nyumbang meneh. Anak pitu kok angger mantu ngundang terus. Nah gitu. Besok ana sing mantu ra diundangi resah meneh. Ora, wong kene kok diundang kabeh sak Purbayan kok aku ora iki gek ngopo? Apa salahku? Resah meneh. Ternyata, Bu, yang bikin kita resah dan gelisah itu justru dari alam pikiran kita sendiri. Kalau kita mau berpikir baik, jenengan ana tanggane mantenan mantun jenengan ra diundang, jenengan positive thinking. Baik sangka. Mungkin dia lupa, belum undang aku, mungkin keselip, mungkin durung tekan, mungkin mesake. Wis takdir iki Gusti Allah ngerti nek keuangan aku lagi tipis. Hidupnya enak. Besok diundang, alhamdulillah mantu eling karo aku. Loh, dipikir enak. Saya hari Rabu kemarin dapat kiriman paket mushaf Al-Qur'an. Nek dipikir-pikir, Bu, kula niku ten ngomah niku Quran wis pirang? Kamu kok sik ten ngomah ming kula karo bojo kula, anak kula 3 mondok kabeh. Kok mondok ngapa? Neng griya ming dolanan. Mana tak pondok ya. Pon mondok kabeh. Qur'ane pirang-pirang. Tapi saya dikirimi Quran dengan tafsir Al-Wajiz oleh Ibu Aliyah Rosyid Baswedan, ibunya Pak Anies Baswedan. Saya apa? Alhamdulillah, beliau ibu seorang gubernur yo isih kelingan karo kula sing wong cilik, omahe ndelik, rungono wong Purbayan sing netes omah kula, saking ndelike. Semua disambut dengan alhamdulillah. Ampun ngantos jenengan diparingi tiyang, "Nggo Bu, aku njaluk mentahane wae." Niku tandha ora mboten bersyukur. Kadang kala wong iki karepe apik, bose ngenengke piknik sak perusahaan, apa jeneng karyawane, ambok lung dinehke mentahane karuan ngono. Kamu kok karep bose ben ada semakin keakraban. Maka apa yang kita terima alhamdulillah. Kesimpulannya, hal yang membuat kita tidak tenang itu satu, ada sesuatu yang kita inginkan tidak sesuai dengan realita, baik tidak sesuai ataupun ada ketakutan, maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah Allah itu maha bijaksana. Ingatlah apapun yang menimpa kita, rezeki seret, ingatlah Allah yang memberi rezeki. Ada musibah, ingat Allah memberi pahala atas kesabaran kita. Dan enak. Yang kedua,
bersihkan hati kita dari kotoran hati yang membuat kita resah dan gelisah. Nek pun resik wong ati niki ibarat banyu niku nek buket kaya ati awake dhewe niku buket. Nek kadung buket kuwi sing apik wae ketok elek. Nggih to? Wa ainu ridha an kulli aibin kalilatun walakinna aina sakhti tubdil masawiyah. Nek pikirane dhewe buket sing apik wae ketok elek. Buka dompet ning ana dit 2000, ning 2000. Kamu kok dit apik elek. Jane apik njenengan ten toilet ra ndek 2000 ora iso ning toilet sih nggih. Nah, beningkan hati, jernihkan hati. Insya Allah mangkeh dadi tenang. Mungkin ada tanya jawab, kalau ada saya persilakan, ada waktu sebentar, kira-kira 5 sampai 10 menit. Monggo. Demikian tadi kajian dari Bapak Ustadz Syafii Masmur FAG. Mungkin dari Bunda-bunda ada yang mau bertanya, diberikan 3 kesempatan untuk yang bertanya. Nanti yang bertanya mendapatkan beras Bunda-bunda ini. Monggo, 3 ya. 3 yang pertama, 1, 2, 1 lagi. 3 ya. 3 yang paling depan. Monggo Bunda. Ini kabelnya enggak panjang, agak keras saja sudah di depan. Sebut nama dan dari mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khawatir terhadap apa? Ya mungkin bisa saya ulang, bagaimana mengatasi kekhawatiran untuk keuangan di keluarga Bunda ini. Kekhawatiran tentang nafkah yang berbeda. Monggo Pak Ustaz. Baik. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Firman Allah. Maka di antara zikir itu baca Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan tidaklah binatang melata di muka bumi itu melainkan Allah tanggung rezekinya. Ibu punya akal. Ibu punya tangan, ibu punya kaki, ibu punya mata, ibu punya telinga. Gunakan untuk mencari rezeki Allah. Hatinya tertambat pada Allah. Ibu lihat cicak. Cicak itu tidak punya sayap, makanannya nyamuk yang bisa terbang. Tapi cicak tidak pernah mengeluh. Nyatanya ada nyamuk datang. Ibu lihat laba-laba. Laba-laba itu gantung ora iso ning ngendi-endi. Laba-laba melompat tiba. Tapi nyatanya ada nyamuk yang datang menghampiri. Ibu bukan pegawai, Bu. Bapak pegawai bukan, Bu? Hah? Bukan pegawai. Saya juga bukan pegawai, Bu. Istri saya juga bukan pegawai. Gimana ya ngatasi gini? Saya biasa, Bu. Kadangkala hampir uang untuk bayar pondok kurang berapa dulu itu? Kurang 8 juta. Padahal nihil 0. Ternyata Allah beri jalan kemudahan. Apa kemudahannya? Kemudahannya ternyata ada banyak jamaah umroh daftar. 1 orang tapi sak keluarga 10 orang. Akhirnya saya dapat fee bisa untuk bayar anak mondok. Pernah, Bu, saya maaf pas uang saya itu ndak ada, malah punya utang 500 sama adik saya. Anak saya masuk rumah sakit. Istri saya udah bingung, kayak bayar gua apa, bayar yang gue duit. Tapi alhamdulillah ternyata apa? Ternyata Allah kasih jalan keluar. Udah ada jamaah yang bayarin. Dengar gitu udah lunas.
Pernah juga tidak ada jamaah yang bayarin, tapi BPJS bisa digunakan, akhirnya tidak pakai bayar. Jadi Allah akan berikan solusi atas masalah kita. Saya pernah di mata ini ada masalah, ada tai lalat, andeng-andeng. Itu semakin lama semakin besar. Setiap tanya orang cuma satu solusinya, suruh keyap. Suatu ketika teman saya datang, "Lu Mas, itu andeng-andengnya saya gede." "Iya." "Itu sekarang tumor jinak, besok bisa jadi tumor ganas, bisa bikin buta, bisa bikin mati." Kaget saya. Terus gimana solusinya? Dibuang matanya, bukan andeng-andengnya saja. Sakit enggak, dibius. Bayarnya berapa? Gratis. Loh, kok enak loh. Kalau dia udah kerungu gratis nih, seneng nih kan. Di mana? Di rumah saya. Akhirnya saya datang ke rumahnya, "Mas, ini alat saya bawa dari Cilacap untuk ngoperasi Mas Safi itu." Saya dikasih obat bius, berbaring, kasih obat bius. Setelah itu dikasih betadin. Mata dikasih betadin, rasanya gimana, Bu? Perih. Ibu pernah? Ngarang, Ibu pinter ngarang ternyata. Nah, setelah itu enggak perih, perihnya hilang. Dikasih alat biar enggak kedip. Lalu ambil pinset, dijepit matanya, tarik, lalu ambil cutter, diiris. Selesai, tembaga dibakar, dinyunyuk-nyunyukkan. Bahasa Indonesia apa dinyunyuk? Itu sama itu coba. Dinyunyuk-nyunyukkan di yang tadi dioperasi. Selesai, tutup. "Mas, ini obat biusnya sebentar lagi habis reaksinya." Terus sakit. "Aduh, tapi tenang, ada obat kelanjutannya biar tidak sakit. Cuman saya tidak punya stoknya." "Aduh." Terus beli di apotek. Harganya berapa? Maksimal 60.000. Saya beli harganya 30.000. Selesai sudah. Jadi ada Allah yang akan menyelesaikan berbagai macam urusan kita. Yang penting kita tetap berusaha. Sesuatu yang kita tidak mampu, Allah yang akan mengutus orang untuk memampukan urusan kita. Demikian. Yang lain mungkin tadi masih ada dua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terus lalu yang agak keras, Bu. yang mana ini? Yang mana? Oh, yang ini. Yang keras. Kalau ditulis tulisannya dikasih enggak apa-apa ditulis. Enggak bisa. Cuma. Cara mengangkat dan keluarga. Yang pertama kali tentang hijrah gitu ya. Itu orang yang hijrah tidak kenal atau tidak kenal karena tidak pernah hijrah. Oh iya, baik. Yang hijrah tidak tenang karena ingat dengan dosa masa lalu. Memang dosa itu kadang-kala menimbulkan bekas, menimbulkan efek di mana membuat hati tidak tenang. Demikian kata Qayyim al-Jauziyah dalam bentuknya agak berjalan. Ketika orang sudah hijrah, jangan terlalu banyak melihat ke belakang. Ingat, kaca spion itu selalu lebih kecil daripada kaca depan. Artinya apa? Kita itu harus sesekali saja melihat masa lalu. Sesekali penting. Tapi lebih sering melihat ke arah depan. Kalau terlalu banyak melihat spion, nanti nabrak tidak tahu. Lebih banyak melihat arah depan. Ingat, kalau kita punya dosa, tidak semua orang yang unggul-unggul itu mulus perjalanan hidupnya. Sayyidina Umar bin Khattab dulu itu mau membunuh Nabi, memusuhi Nabi, tapi setelah bertobat masuk Islam jadi pejuang Nabi, pembela Nabi nomor 2 setelah Abu Bakar Siddiq.
Ada namanya Khalid bin Walid, anaknya Walid bin Mughirah. Dulu panglima orang kafir Quraisy dalam perang Uhud itu Khalid bin Walid, menang. Uhud umat Muslim kalah. Tapi kemudian Khalid bin Walid masuk Islam. Dan setelah masuk Islam jadi pejuang luar biasa. Luar biasa. Perang selalu menang Khalid. Kemudian ada lagi Wahsy bin Harb, budak yang dulu pernah membunuh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Kalau kamu bisa membunuh Muhammad atau Ali atau Hamzah, maka kamu bebas. Membunuh Muhammad sulit, dikelilingi oleh orang-orang sahabat-sahabatnya. Membunuh Ali sulit karena waspada dalam medan perang. Paling mudah membunuh Hamzah. Karena apa? Karena Hamzah kalau perang maju terus tanpa memperhatikan keselamatan dirinya. Dibokong dari belakang persembunyian, tek, lempar lembing, Hamzah wafat. Wahsy kemudian beberapa lama kemudian masuk Islam dan Nabi terima. Tapi jangan kamu muncul di hadapanku karena mengenangkan dukaku. Akhirnya Wahsy jadi pejuang Islam, membunuh Musailamah al-Kadzab, si nabi palsu. Artinya begini, banyak orang-orang hebat itu dulu masa lalunya juga kelam, tapi bisa mengubah setelah berpindah, setelah hijrah menjadi orang yang perjuangannya luar biasa. Maka ibu menatap masa depan, ya bukan dari ibu, mungkin ada temannya, ada saudaranya atau siapa yang punya pengalaman seperti itu. Tatap masa depan. Ingat, Johnny Indo dulu seorang rampok kawakan, tapi begitu dia sadar, dia dapat hidayah, seorang ustadz yang berjuang untuk Islam luar biasa. Jadi tatap masa depan, jangan terlalu banyak menoleh masa lalu. Ibu yang tadi tentang membuat rasa tenang dalam keluarga, gitu? Betul. Nah, dalam keluarga satu butuh ada namanya saling mengenal. Suami istri saling kenal. Dua, saling menolong, saling membantu, saling memahami, saling menerima apa adanya, saling memaafkan. Semuanya saling. Karena kalau hanya satu yang melakukan, bertepuk sebelah tangan, nanti tidak jadi ketenangan, tidak jadi ketenteraman. Kalau orang udah saling percaya, saya ngisi pengajian di sini, istri saya percaya, gak bakal bojoku diampirke karo perawan Purbayan, gak bakal. Percaya. Saya yang di sini juga percaya istri saya, ndak bakal diapeli bakule kerupuk, ndak bakal. Coba kalau ada kecurigaan. Kalau ada kecurigaan nanti tidak akan tenang. Kayak bojoku ki ngaji tenan apa ora to? Setuju iki. Yahane udah mulai ndak tenang. Nah, ini kalau hubungannya antara suami istri yang sering bikin tidak tenang itu maaf-maaf pengkhianatan. Gini mboten? Nek wong selalu dikhianati kira-kira percaya mboten? Nah, maka saling percaya itu dibutuhkan. Kalau konteksnya konteks dalam membina keluarga, anak juga ditanamkan untuk itu. Anak iki kudu iso dipercaya. Nek njaluk duit gue SPP tenan. Jadi belandangke. Ngomong gue SPP gue traktir pacare, salah itu. Nah, orang tua juga bisa dipercaya. Fa insyaallah nanti akan terjadi ketenangan. Tapi kalau tidak tenangnya karena rezeki dan sebagainya, ya tadi yang sudah saya sampaikan. Baik, mungkin demikian untuk pertanyaan cukup 3 saja nih Bunda, karena waktunya sudah sore. Demikian kajian tausiah dari Bapak Ustaz Syafi'i Maskur SAG MHU di kesempatan sore hari ini. Semoga yang beliau sampaikan dapat kita terima, dapat kita ambil intisari dari pelajarannya. Terima kasih Bapak Ustaz atas tausiahnya. baik Kak, ibu-ibu untuk penutup. Untuk penutup, pepatah mengatakan bila ada sumur di ladang
Boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah kurang panjang, boleh besok mengundang lagi. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Semoga Allah jadikan hati kita hati yang tenang dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Allah yang beri masalah, Allah yang bisa selesaikan masalah. Pasrahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ajma'in ila yaumil ma'ad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Allahumma